Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak video sumber belajar yang dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran di sekolah dasar. Kita ke sumber belajar yang pertama, yaitu di PP Iptek Taman Mini. Kami memilih wahana getaran dan gelombang. Di dalam wahana getaran dan gelombang terdapat banyak alat peraga. Di antaranya ada musik pipa, di mana panjang dan pendeknya pipa memungkinkan tinggi dan rendahnya nada. Selanjutnya adalah efek Doppler. Frekuensi suara terdengar berubah-ubah, contohnya klakson mobil. Selanjutnya ada pita suara, guru-guru, plat getar, simulasi gempa, informasi tentang gunung berapi, resonator, dan gelombang tsunami. Di sini kita dapat memperagakan bagaimana gelombang tsunami itu terjadi. Dan ada juga konstruksi bangunan. Kalau kita pencet mesinnya, rumahnya akan bergoyang dan kita bisa lihat apakah bangunannya akan roboh atau tidak. Kemudian ada lagi cincin resonansi, gelombang tekan, dan mobil bunyi. Dari wahana getaran dan gelombang, sumber belajar ini dapat diintegrasikan pada pelajaran IPAS kelas 5 SD, yaitu materi tentang bunyi. Mari kita beralih ke sumber belajar kedua, yaitu di Museum Penerangan yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Museum Penerangan. Di dalam Museum Penerangan ini terdapat 4 mobil yang menjadi saksi sejarah perkembangan media komunikasi dan informasi di Indonesia, antara lain Obiven milik TVRI, mobil panggung rakyat, mobil Sinerama, mobil Pusat Film Indonesia, Obiven milik RRI, serta Obiven TVRI pertama untuk meliput acara Asian Games yang keempat di Jakarta pada tahun 1962. Masuk ke dalam museum, kita akan disuguhkan informasi sejarah penerangan atau media komunikasi dan informasi di Indonesia. Sejarah komunikasi dan informasi terbagi dalam 5 area yang menampilkan koleksi masing-masing media, yaitu tatap muka atau langsung, radio, grafika, televisi, dan film. Terdapat 17 patung yang merupakan tokoh komunikasi dan informasi di Indonesia. Di dalam museum, kita akan disajikan alat-alat komunikasi dari yang tradisional hingga ke modern. Dari yang awalnya kentongan, di sini juga dijelaskan sejarah komunikasi dan informasi dari waktu ke waktu. Dari komunikasi pada masa prasejarah yang biasanya dalam bentuk gambar-gambar di dalam gua dan batu-batu, dan ada juga prasasti. Di sini terdapat juga gramafon, yaitu alat pemutar piringan hitam, dan ada trompet toys yang digunakan di Indonesia Timur untuk mengumpulkan warga, dan masih banyak lagi koleksi-koleksi yang lain. Nah, di sini ada juga berbagai macam radio. Berikut ini radio pada tahun 1990-an. Kemudian ada juga koleksi berbagai macam kamera. Kemudian mulai tahun 1989 sudah mulai berkembang media-media televisi swasta, cuma masih sedikit dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, sumber belajar ini dapat diintegrasikan pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3, yaitu materi tentang perkembangan teknologi komunikasi. Oke, selanjutnya kita beralih ke sumber belajar yang ketiga, yaitu Pantai Prestasi yang terletak di Kabupaten Tangerang bagian utara. Pantai ini berada satu lokasi dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran yang ada di Kabupaten Tangerang.
Nah, di sini kita akan disuguhkan dengan hamparan laut yang sangat indah dan suasana yang tenang. Pantai Prestasi ini memiliki garis pantai yang tidak terlalu panjang, namun cukup luas untuk menampung pengunjung yang ingin bersantai dan menikmati pemandangan laut. Di sini kita dapat duduk di atas gazebo-gazebo yang disediakan atau bersantai di atas pasir pantai sambil menikmati angin laut yang sepoi-sepoi. Salah satu daya tarik utama Pantai Prestasi adalah pemandangan sunset yang sangat indah. Menjelang sore hari, langit di pantai ini akan berubah menjadi warna jingga yang memukau, menciptakan suasana yang sangat indah. Pantai yang berhubungan langsung dengan laut yang kaya akan sumber daya ikannya, maka tidak heran jika kondisi geografis pada daerah pantai ini berpengaruh pada pekerjaan warga sekitar. Contoh pekerjaannya adalah nelayan, wirausaha, penyedia jasa wisata, dan masih banyak lagi. Nah, sumber belajar yang ketiga ini yang berupa pantai dapat diintegrasikan ke dalam muatan pelajaran IPAS kelas 4 pada topik materi daerahku dan kekayaan alamnya. Nah, demikian tadi 3 sumber belajar yang dapat kami sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.